Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa sallallahu ala nabihi wa mustafahu Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa mukri'il Qur'an ma' muhibbih. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan serta kesempatan sehingga kita bisa menunaikan salah satu kewajiban kita, yakni salat subuh secara berjamaah yang kita lanjutkan dengan kajian pada pagi hari ini. Salawat seiring salam terlupa tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah subuh Masjid Raya Hubul Watan Islamic Center Nusa Tenggara Barat dan pendengar Pro 1 RRI Mataram dimanapun berada, rahimakumullah. Alhamdulillah telah hadir tengah-tengah kita pemateri kajian pada pagi hari ini, yakni Al-Mukarram Profesor Dr. Abdul Fattah M. Fil'i dengan tema kajian yakni Ulumul Quran. Insyaallah kajian kita akan berlangsung sampai waktu syuruk, yakni pukul 6:28. Baiklah, agar lebih barokahnya, marilah kita buka dengan sama-sama melafazkan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Al-Mukarram Bapak Profesor, falyatafaddal masykura. Ya, syukran katsir. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alaz zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa rasulina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabil kirami ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil mubin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus siyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala ta'ala aidan syahru ramadhan alladzi unzila fihil qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi haditsih khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Wa qala man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi aw kama qala fi riwayah, amma ba'd. Hadratal mukarramin, para hadirin hadirat, jamaah salat subuh, shaimin shaimat dan segenap pendengar radio RRI Pro 1 Mataram yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, semoga kita semua diberi kesehatan dan keafiatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan Senin subuh yang penuh barokah niki, tanggal 5 Ramadan 1444 Hijriah bertepatan dengan 27 Maret 2023 Miladiyah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberi kesehatan keafiatan. Jadi kita telah melaksanakan mengawali subuh atau hari ini dengan tadi makan sahur. Ada yang masih belum sahur kira-kira ini? Ya, kalau ada yang belum ya sabar gitu ya, nanti malam tinggal nunggu berbuka saja. Kemudian kita sholat subuh tadi dan sekarang kita melakukan kajian subuh. Kita berdoa kepada Allah sekali lagi, mudah-mudahan ini semua sebagai bentuk pengabdian kita, sebagai bentuk ibadah kita dalam rangka mencari ridhonya semata-mata, tidak hanya dalam kehidupan di dunia ini, termasuk juga dalam kehidupan di akhirat kelak. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di bulan suci Ramadan ini ada 3 jalan agar kita bisa mendapatkan syafaat yang berbeda dibanding pada bulan-bulan yang lain. Kalau dalam bulan yang lain atau sepanjang bulan, sepanjang tahun, tentunya pintu syafaat itu dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan di bulan suci Ramadan ini ada 2 pintu terbuka lagi, ya, menurut sebuah riwayat. Jadi
pintu mendapatkan kebaikan, mendapatkan keselamatan hidup di dunia dan di akhirat ada 3, di samping banyak hal yang lain, tetapi dari sisi mendapatkan syafaatnya. Kalau dari bulan yang lain dari Nabi besar Muhammad SAW, sedangkan di bulan Ramadan ini ditambah 2, dari kitab suci Al-Quran dan dari puasa di bulan suci Ramadan. Inna siyama wal Qur'ana yashfa'ani lil abdi yaumal qiyamah, kama qala fi riwayah. Jadi puasa itu dan Al-Quran itu akan memberikan syafaat, diberi juga hak oleh Allah di hari akhirat kelak, memberikan syafaat kepada mereka yang melaksanakan puasa imanan wahtisaban, ya, siang hari merasa lapar, menahan nafsu makan minum, apalagi tadi malam kebetulan tiang kultum juga di sini. Walaupun lihat jam ternyata lebih juga 7 menit. Makanya kita kalau dibatasi itu agak ayat mana yang mau keluar, hadis mana yang mau keluar, ini jadi perang di kepala gitu ya. Tapi intinya menurut para ulama termasuk Imam Ghazali, bahwa puasa tingkat tertinggi itu ada namanya saumul khawasil khawas. Kalau puasa pada umumnya itu ada saumul awam, puasanya orang umumnya. Ya, itu ada dalam kitab Mau'izatul Mu'minin min Ihya'i Ulumiddin, ringkasan dari Ihya Ulumuddin oleh Syekh Jamaluddin Al-Qasimi Ad-Dimashqi. Puasa umum itu gimana sih maksud Imam Ghazali, seperti yang dikutip oleh Syekh Jamaluddin Al-Qasimi itu, ya ini hanya menahan anggota badannya dari 2 saja yang ada di dalam fisik jasmani seorang manusia beriman yang melaksanakan puasa, yakni mulutnya dari makan minum, dan maaf, ada lubang di bawah perutnya dari memasukkan atau kemasukan sesuatu, hanya itu yang ditahan. Tapi matanya, lidahnya, bebas kemana-mana. Ya, jadi tidak ada bedanya dia pakai WA ketika di bulan puasa dengan tidak. Tidak ada bedanya digunakan stiker di bulan puasa atau tidak. Kalau stiker Tuan Guru sih dapat barokah. Ini stiker artis-artis yang minim pakaiannya kadang, mohon maaf. Jadi kalau menurut versi teori Imam Ghazali tersebut, ya hanya dia tidak makan minum saja, tapi matanya, kaki, tangannya, segala-galanya tidak berubah, tidak ditahan, tidak ada istilah puasa al-imsak, maka itu puasa yang paling rendah tingkatannya. Yang kedua adalah shawamul khawas, puasanya orang khusus. Mudah-mudahan kita minimal di sini Bapak Ibu kita saling ingatkan. Shawamul khawas ini tidak 2 ini yang ditahan, tapi lebih banyak lagi. Ya, kalau dalam analogi tadi malam, mata ini ibaratnya elang. Jadi ditahan elangnya matanya. Ya, kalau selama ini agak-agak biasa nengok sana nengok sini, terus merasa aneh kepada sesuatu, lama dipandang hal itu ya. Sekarang jangan begitu. Kalau pandang kitab, pandang Al-Quran, silahkan lama-lama, tidak apa. Kemudian tangannya, kakinya biasa kemana begitu. Sekarang di bulan puasa ini, puasakan kaki tangan kita. Kemudian begitu juga ya, anggota badan yang lain, telinga. Kalau di bulan puasa biasa dengar, ya maaf saja, lagu-lagu yang dangdut karaoke apa misalnya gitu kan, maka sekarang puasakan telinga kita. Apa yang tidak bisa apa yang dikatakan atau tidak dibolehkan dipandang, maka didengar pun juga tidak boleh dalam sebuah riwayat. Jadi menurut Imam Ghazali, puasanya orang khusus. Marilah di bulan puasa ini minimal kita belajar yang kedua ini Bapak Ibu. Nah yang ketiga, puasa orang yang sangat khusus. Ya, shawamul khawasil khawas. Tidak saja mulut, di bawah perut dan anggota panca indera yang lain, hati juga. Tapi ini maaf memang agak berat kalau ini. Kan kadang-kadang kita cepat mudah marah, cepat mudah tersinggung, ge. Hati kita cepat bakat, namanya istilahnya kalau di NTB niki, cepat luka. Kadang-kadang suzon, kadang-kadang dengan suzon inilah menimbulkan namimah, ya, menimbulkan gibah, membicarakan orang supaya orang tidak disenangi, ini hancur jatuh. Nah, maka mari di puasa ini juga tundukkan hati kita, puasakan hati kita. Kalau kita mampu ke sana, ini tingkatan tertinggi menurut Imam Ghazali. Nah, al-mukarramun dirahmati Allah. Nah, kebetulan kaitannya dengan ulumul Quran kita pada hari ini, ya, ada hati-hati yang bukan berarti hati-hati juga waspada ya. Orang yang tidak senang dengan Al-Quranul Karim ini, kita lanjutkan kajiannya, menebarkan kebencian, menebarkan keraguan kepada umat Islam sendiri, supaya mereka meragukan kitab suci Al-Quran. Dalam kitab Mabahith fi Ulumil Quran, ya, ada sekali lagi judulnya Syubah Mardudah,
tuduhan-tuduhan tertolak, Bapak Ibu, kami lanjutkan pada bagian yang lain. Kalau pertemuan sebelumnya ada 2 yang kami sampaikan, terdapat tuduhan yang dialamatkan kepada Al-Quran ini untuk menimbulkan keraguan. Yang pertama, dalam sebuah riwayat, ya, ini singkat saja, Rasulullah SAW pernah melihat sahabat, ya, melakukan atau membaca Al-Quranul Karim. Kemudian di masjid itu sahabat ini membaca Al-Quranul Karim, Rasulullah menyimaknya. Lantas Rasulullah mengatakan atau bersabda, yarhamuhullah, semoga Allah memberkahi merahmati sahabatku yang satu ini. Laqad azkaroni kaza wa kaza ayatan min surati kaza. Sebab dengan bacaannya itu dia mengingatkan saya terhadap satu ayat atau beberapa ayat dari surat tertentu yang saya lupa. Jadi kemudian di riwayat yang lain disebut kuntu ansaituha. Ayat yang dibaca oleh pemuda tadi sebenarnya saya sudah lupa, kata Rasulullah. Sehingga disimpulkan oleh orang yang membawa kisah ini, Bapak Ibu, di Al-Quran ini boleh jadi yang tertulis sekarang ini ada ayat-ayat yang dilupakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, waspada ini. Makanya ini bukan sekadar kita saling mengingatkan karena pernah kejadian. Dan pelakunya sekali lagi orang Nusa Tenggara Barat, namanya Muslim, tapi ini menebarkan hoax, menebarkan syubah, menebarkan tuduhan-tuduhan keji. Ada kurang lebih 300 ayat yang harus direvisi. Coba bangga apa enggak seorang NTB yang seperti ini? Ya, kalau skripsi, disertasi direvisi kita setuju, karena enggak ada ciptaan manusia yang paling hebat. Mohon maaf Bapak Ibu, kalau kita bandingkan, benar kata Allah yarham Profesor Dr. Ing B.J. Habibie, presiden kita yang ketiga yang lalu. Setelah beliau lama sekolah di negara barat, sebenarnya apa yang diucap oleh orang barat ini tidak selamanya benar. Orang yang maaf karena lama di barat misalkan kemudian memuji-muji kehebatan orang barat, apa yang ditulis oleh mereka ini kan hasil penelitian manusia yang boleh jadi direvisi berikutnya. Tidak bisa kita baca menjadi ibadah. Walaupun itu kita harus belajar, betul Bapak Ibu, tapi jangan sekali lagi kita mensucikan, mensakralkan pemikiran orang barat. Bukan berarti kemudian kita anti barat, tidak. Kemajuan teknologi hari ini juga dari mereka, tapi jangan sampai batas melampaui kebenaran Al-Quran, hadis, ataupun kehebatan para ulama kita. Karena maaf, ada juga orang yang setelah sampai di barat memuji-muji kehebatan barat, kemudian menjelek-jelekan orang Islam. Habibie sendiri, dan kita bandingkan sekarang betul, mana karya orang barat yang paling dianggap paling hebat hari ini, mana? Kita bandingkan dan Al-Quran, bandingkan dan petuah Rasulullah, hikmah ilmunya, tidak ada apa-apanya. Karena itu sekali lagi harus kita waspadai. Ada tuduhan-tuduhan menganggap Al-Quran tidak sempurna, ternyata boleh jadi itu ada hidden agenda. Apa arti hidden agenda niki? Agenda terselubung. Alhamdulillah di bulan suci Ramadan adalah Syahrul Quran, ya, bulan diturunkannya Al-Quran. Inilah kesempatan umat Islam seperti kita paling tidak hari niki, subuh niki, untuk terus mengkaji Al-Quran dalam rangka beribadah dan menambah keyakinan kita akan kebenaran Al-Quranul Karim. Kemudian Bapak Ibu dirahmati Allah, yang kedua ada tuduhan dari orang Syiah. Ya, tapi tidak, sekali lagi Syiah ini kita waspada, tidak semuanya dia melakukan tuduhan semacam ini. Ada kelompok Syiah ekstrim, Al-Ghulatiyah, Syiah yang menyimpang. Ukuran menyimpangnya itu berlebihannya. Apa berlebihannya? Mereka menganggap Ali bin Abi Thalib khalifah keempat dan keturunannya, dan terutama Ali ini mirip-mirip dengan Nabi Isa di dalam ajaran Kristiani. Jadi suci. Bahkan kurang ajarnya, kenapa kita bilang kurang ajar? Ini juga bahaya pemikirannya. Dia menganggap Jibril itu salah kirim wahyu. Mestinya bukan ke Nabi Muhammad tapi ke Ali bin Abi Thalib. Jadi Al-Quran ini mestinya ke Ali bin Abi Thalib, bukan ke Muhammad. Kurang ajar apa enggak ini? Menyimpang jelas, ya. Makanya ini harus kita waspada. Kenapa kemudian Bapak Ibu ini kita sebut kembali? Karena tertulis di kitab-kitab kuning. Mungkin di Nusa Tenggara Barat jarang kita dengar, tapi siapa tahu satu saat pelungguh umroh, pelungguh ke Tanah Suci, ke negara Barat, kaget, kok ternyata ada anggapan atau ucapan tuduhan semacam itu, Al-Quran salah kirim, Jibril salah kirim, seperti itu. Nah, padahal ketika dikonfirmasi Bapak Ibu, ya, Ali bin Abi Thalib ketika masih hidup, beliau sendiri mengakui bahwa 3 khalifah sebelum beliau itu adalah sah. Misalnya dalam sebuah kesempatan, ya,
Faqad uthira anhu annahu qala fi jam'i Abi Bakar a'zamun nasi ajran fil masahib Abu Bakar rahmatullah ala Abi Bakar wa huwa awwalu man jama' kitaballah. Kemudian juga ketika pada masa Utsman misalnya, beliau juga memuji Utsman. Wa qala fi jam'i Utsmana ya ma'syaran nasi ittaqullah wa iyyakum wal ghaw wa iyyakum wal ghulu fi Utsman wa qaulikum harraq masahif. Wahai manusia, wahai pengikut-pengikutku, ya. Jadi bertakwalah kalian kepada Allah. Hati-hati dalam bersikap, hati-hati dalam berucap, dalam menuduh. Ya, jauhilah olehmu prasangka yang berlebihan. Ya, terutama di dalam usaha Utsman mengumpulkan ya mushaf yang disebut dengan ya mushaf Utsmani hari ini, Bapak Ibu. Apalagi kalian mengatakan harraqu masahif. Jadi Utsman ini disebut sebagai tukang bakar mushaf. Bukan hanya jam'ul mushaf, tapi harraq masahif. Kenapa orang yang mengatakan itu harraq masahif? Karena Utsman, Bapak Ibu, ya, mengecek beberapa mushaf yang ada di sahabat lain, kemudian agak berbeda dengan mushaf yang beliau sepakatin para sahabat, yang lain itu dibakar. Ya, seperti yang kita sampaikan, kenapa dibakar? Bukan sekedar dibakar saja. Kata kuncinya adalah agar terjadi persatuan umat Islam, supaya umat Islam tidak berpecah lagi. Karena zaman semakin maju, perkembangan Islam semakin cepat ke beberapa wilayah yang tidak berbahasa Arab aslinya. Khawatirnya akan menimbulkan ribuan ragam cara membaca Al-Quran, sehingga mushaf-mushaf di luar mushaf Utsman ini dibakar oleh beliau. Kata Ali bin Abi Thalib, jauhilah perkataan pembakar-pembakar mushaf yang dituduhkan kepada Utsman bin Affan. Jadi Al-Mukarramun dirahmati Allah, ini ada dua hal yang kita sampaikan pertemuan sebelumnya untuk menggarisbawahi. Nah, yang ketiga ini ditujukan kepada sahabat yang bernama Ibnu Mas'ud. Ya, jadi Ibnu Mas'ud ini salah seorang sahabat yang sangat dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beliau juga pernah dituduhkan mengingkari ada dua surat dalam Al-Quran. Ini dalam kitab ini disebut, ya, halaman 136, wa qalu inna fil qur'ana ma laysa minhu wastadallu ala dzalika bima ruya min Ibni Mas'ud angkara annal muawwidhataini minal qur'ani. Ada juga Bapak Ibu orang yang berbeda yang menuduh bahwa para sahabat sendiri ada yang mengingkari surat-surat dalam Al-Quran. Mana contoh sahabat yang mengingkari? Yakni sahabat yang bernama Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, yang mengingkari dua surat dalam Al-Quran yang dikenal dengan muawwidhataini. Nabi surat nikah, Qul a'udzu birabbil falaq, yang pertama. Nah, yang kedua, Qul a'udzu birabbin nas. Ayat 113, surat ke-113 dan surat ke-114. Dua-duanya ini Bapak Ibu diingkari oleh Ibnu Mas'ud. Ini menurut kelompok lain yang menuduh tidak lengkapnya mushaf Utsmani atau Al-Quran yang ada hari ini. Pertanyaannya, memang siapa Ibnu Mas'ud? Nah, kan itu. Kalau sumpamanya benar, Ibnu Mas'ud ini Tuhan guru macam apa sih beliau ini, kan begitu. Tuhan guru hebat, masyayikh kayak apa sih beliau, sehingga umpama kalau ini benar harus kita ikuti dia. Bapak Ibu, dalam riwayat Ibnu Mas'ud sekali lagi adalah sahabat dekat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dalam riwayat beliau ini sampai saking dekatnya itu dianggap keluarga Nabi sendiri, padahal bukan keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau Ibnu Mas'ud ini termasuk sahabat yang apa istilahnya ini termasuk masuk Islam generasi awal, awal-awal mula masuk Islam, as-sabiqunal awwalun. Beliau ini berusaha hadir setiap di mana wahyu turun, beliau berusaha hadir di situ, menghafal wahyu, kemudian juga mentilahkan wahyu atau Al-Quran dengan bacaan yang indah. Sampai-sampai Rasulullah SAW dalam riwayat mengatakan,
ambillah bacaan Al-Quran itu seperti bacaan yang dibacakan oleh sahabatku yang bernama Ibnu Mas'ud. Dan suaranya luar biasa indah sekali, sangat indah. Ibnu Mas'ud sendiri berkata, saya berusaha, saya bersumpah demi Allah, tidak ada wahyu turun yang tidak saya ketahui. Termasuk kepada siapa wahyu ini ditujukan, apa kandungan maknanya, wajib saya ketahui. Saking dekatnya Rasulullah. Beliau tanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Bapak Ibu, perawakannya bagaimana? Apakah Ibnu Mas'ud ini orangnya tinggi besar? Ya maaf, mungkin di antara kita ada yang agak pendek fisiknya ya di sini. Kemarin sehari yang lalu kami di Pancor bertemu sama salah satu anggota calon jemaah haji dari Lombok Timur, Jerowaru. Ya, beliau ini berperawakan kecil sekali. Kami terenyuh sekali. Ya, beliau ini lalu Muhammad Sayuti namanya ya. Beliau mengumpulkan uang selama 11 tahun Bapak Ibu untuk melunasi biaya penyelenggaraan ibadah haji BPI itu selama 11 tahun sampai 5 karung banyaknya uang logam pecahan 1000 itu. 5 karung selama 11 tahun recehan 1000 itu. Woi, monggonya gimana itu ya? Yang tanya langsung, gimana cara pelungguh ponggo? Ya, pakai otak Pak, cari keluarga, taik di motor gitu kan, ngebut di store ke sana ke Pancor. Tapi maksud kami, Bapak ini agak maaf, ya ditakdirkan oleh Allah berperawakan pendek begitu. Nah, Ibnu Mas'ud juga termasuk sahabat yang memiliki perawakan kecil. Ya, memiliki perawakan agak pendek dan kurus. Makanya kalau kita yang kurus-kurus badannya, yang termasuk kurus apa enggak ini ya? Ya, jadi jangan khawatir. Boleh badan kurus, boleh badan kecil, yang penting ilmu banyak, suara bagus, ya. Ya, jadi kalau ada yang merasa begitulah, kapan saya bisa setinggi seterek misalnya, ya beliau ini kan misalnya ini, jangan khawatir. Ibnu Mas'ud maaf bahkan kulitnya hitam legam, sudah kecil, fisiknya pendek, ya kulitnya hitam Bapak Ibu, tapi dicintai oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Karena satu, lebih faham tentang wahyu. Hadis beliau kuasai dalam riwayat hampir 840 meriwayatkan hadis. Ya, 840 hadis diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud dan hadis sahih. Tidak bohong. Jadi dalam hidup ini kadang-kadang kalau ada yang kita merasa lah, maka aku konte lalu badan saya ini enggak segagah Rano Karno zaman dulu misalnya waktu kita kecil, jangan khawatir. Ibnu Mas'ud kecil, kurus, bahkan maaf kulit beliau agak hitam, tetapi yang penting dalam hidup ini bukan faktor jasmani semata, tetapi apa? Amalan dan ilmu pengetahuan. Nah, dalam sebuah riwayat ini yang menarik. Ini juga amalan Rasulullah Bapak Ibu. Kita yang tanya dulu sebelumnya, ini ibu-ibu alhamdulillah banyak di depan kita sekarang, jadi agak senang kita juga ini. Jadi ibu-ibu ini kalau sukses, insya Allah keluarga ikut sukses ya. Jadi ibu-ibu, adakah di antara ibu-ibu yang tidak senang, yang tidak pernah susah dalam hidupnya? Terutama bulan Ramadan ini, apa yang disusahkan oleh ibu-ibu pada umumnya kira-kira? Atau bahagia, senang? Ada nggak ibu-ibu yang tidak atau pernah susah dalam Ramadan ini? Ya banyak Pak. Kenapa? 25 hari lagi Lebaran ini Ustaz, nggak kelihatan ini anunya ini, bantuan dan sebagainya gitu ya. Kalau bapak-bapak ini, Pak Haji, pernah nggak kita sedih dalam hidup ini? Ya pernah. Pertanyaannya, Rasulullah pernah sedih enggak? Pernah sekali. Rasulullah makhluk mulia, tapi beliau juga manusia biasa, pernah sedih juga. Banyak yang menyebabkan beliau sedih. Tetapi bukan secara umum faktor materi, bukan secara umum faktor keluarga. Yang beliau sedihkan ketika Al-Quran misalnya disepelekan oleh umatnya. Ketika dakwah yang beliau sampaikan tidak diterima oleh kaum. Bahkan kaum itu menyakiti beliau, seperti di Taif misalnya. Sedih beliau, beliau manusia biasa satu sisi. Yang namanya manusia itu pasti ada sedihnya. Kalau manusia nggak pernah sedih, bukan manusia namanya. Okay? Karena itu jangan khawatir kalau suatu waktu kita sedih, kita susah, itulah manusia. Tapi perbedaannya begini Bapak Ibu, mungkin kita kalau sedih susah beda-beda caranya kan. Maaf, kalau ada orang tertentu ketika sedih nyari ke tempat karaoke misalnya, kan? Nyari ke tempat hiburan katanya.
Nah, itulah kan orang-orang yang beda-beda lah manusia kan. Ada yang sedihnya lari ke Islamic Center, kayak Pelungguh ini misalkan ya. No, sekarang ketawa jadinya. Ada yang sedih nyari tuan guru jadi ulama, cium tangan dia udah merasa bahagia, hilang sedihnya. Ada yang kalau sedih obatnya baca Quran. Ada yang sedih obatnya menyanyi, macam-macam. Kalau Rasulullah bagaimana ketika beliau sedih? Beliau memanggil Abdullah bin Mas'ud. Tilawahkan saya Al-Quran. Makanya Bapak Ibu subhanallah beruntung kalau tadi malam diumumkan mencari hafiz. Kalau Pelungguh punya keluarga ya yang menjadi hafiz, punya keluarga yang menjadi qori, kalau suatu saat sedih ikuti ajaran Rasulullah, amalan beliau. Panggil siapa yang menjadi qori, bacakan Al-Quran di sebelah saya. Sambil kita resapi maknanya, insya Allah hilang kesedihan kita. Ini amalan Rasulullah. Makanya termasuk sahabat yang sering dipanggil untuk membacakan, mentilawahkan Al-Quran dan suara yang begitu indah, yaitu Abdullah bin Mas'ud atau Ibnu Mas'ud. Sampai dalam sebuah riwayat Bapak Ibu ya, Ibnu Mas'ud pernah dipanggil dan membacakan ayat-ayat Al-Quran hingga ayat ke-41 dari surat An-Nisa. Fakaifa idza ji'naka min kulli ummatin bi syahid wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Wahai Muhammad, nanti di hari kiamat bagaimana jika kami kumpulkan, kami datangkan kepadamu dari masing-masing umat itu dengan saksinya. Jadi di hari kiamat menurut An-Nisa 41 Bapak Ibu, mulai dari zaman Nabi Adam hingga zaman Nabi Isa dikumpulkan ada saksinya terhadap kebenaran para nabi rasul mereka. Dikumpulkan, didatangkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Wajibna bika ala haula'i syahida. Dan engkau Muhammad yang akan menjadi saksi untuk seluruh para saksi-saksi sebelum itu. Jadi kebenaran saksi ini diuji, yang menjadi tolok ukur kebenarannya adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai ayat itu hilang kesedihan Rasulullah, beliau berkata kepada Ibnu Mas'ud, cukup Ibnu Mas'ud, sambil beliau menangis. Jadi artinya Bapak Ibu, ini sekedar contoh, Rasulullah pun sebagai manusia biasa juga sedih beliau. Hanya amalan beliau kalau sedih Bapak Ibu, ya kalau di sinetron kan ada ku menangis namanya ya, di sinetron apa itu, ibu-ibu biasanya senang nonton katanya, ada survei itu ya, survei ringan gitu. Jadi besok ya kalau ada anaknya ini putarkan Al-Quran, ya murotal ayat-ayat Al-Quran seperti Rasulullah memanggil Ibnu Mas'ud. Nah sekarang Bapak Ibu kembali ke tuduhan terhadap Al-Quran. Al-Quranul Karim sekali lagi menurut ada orang yang menanamkan keyakinan tuduhan-tuduhan sesat, Ibnu Mas'ud sendiri walaupun dekat dengan Rasulullah katanya mengingkari dua mu'awwizataini, dua surat terakhir Al-Quran, yaitu surat Al-Falaq dan An-Nas. Ini menurut tuduhan ini. Nah bagaimana cara menjawabnya? Wa yujabu an dzalika bi annama nukila an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu lam yasih wa huwa mukhalifun li ijma'il ummah. Gimana cara kita jawab itu? Menurut Syekh Manna Al-Qattan, cara menjawabnya bahwa riwayat cerita yang dikarang-karang terhadap Ibnu Mas'ud itu sesungguhnya itu bertentangan dengan ijma' ya umat, ijma' para sahabat. Karena itu berita itu bohong, tidak benar. Jangan makan cerita itu, jangan terima 100%. Ya. Qala An-Nawawi fi Syarhil Muhadzab wa ajmal muslimun ala annal muawwidzataini wal Fatihata minal Qur'ani wa anna man jahada syai'an minha kafar. Nah, coba Imam Nawawi Bapak Ibu mengatakan umat Islam termasuk sahabat generasi Ibnu Mas'ud ya telah berijma, telah bersepakat bahwa dua surat yakni Al-Falaq dan An-Nas dan surat Al-Fatihah itu adalah bagian pokok dari Al-Qur'anul Karim. Siapapun dia yang akan mengingkari salah satu dari tiga surat itu, apakah Al-Fatihah, Al-Falaq atau An-Nas, faqad kafaroh, sungguh dia telah kafir. Dan tidak mungkin sahabat-sahabat setia seperti Ibnu Mas'ud ya yang dituduh semacam ini benar-benar melakukan itu. Jadi ini yang apa istilahnya
harus kita pegangi Bapak Ibu terhadap tuduhan-tuduhan yang berkembang selama ini. Karena itu jika ada semacam itu, sikap kita bagaimana? Jangan cepat-cepat kita terima. Makanya Bapak Ibu mohon maaf sekali lagi, puasa ini juga luar biasa. Al-imsak, mengajarkan kita menahan sesuatu. Termasuk kalau ada informasi, ada pengetahuan yang berkembang yang berbeda dari pendapat umum, jangan benarkan 100%. Sekedar sebagai menjelang penutup, yang pernah ditanya sebelum puasa lalu ya oleh pengurus takmir sebuah masjid, katakanlah begitu, kok di WA lagi berkembang hangat ini ada Al-Quran palsu katanya, merubah ayat. Ya Allah, tiang bilang ini sejak 10 tahun yang lalu begini-begini beritanya. Langsung tiang bilang begini saja, baik Ustadz, saya tertarik sekali, mau saya kaji bedah di Islamic Center, mbeja arwana Al-Quran yang dianggap yang berbeda itu, bawa ke sini. Mohon maaf enggak tahu ya, saya dikirimin oleh teman katanya. Coba tanya temannya siapa yang kirimi, ya dikirim oleh teman. Teman itu sampai 1000 teman-teman semua. Kesimpulannya Bapak Ibu, kalau ada berita-berita yang berkembang yang aneh-aneh di WA, di media sosial, mohon maaf, boleh jadi itu kepentingan ekonomi, bisnis murni. Itulah namanya menjual murah informasi ayat-ayat Tuhan. Sengaja dibuat-buat begitu supaya apa? Orang waspada lah. Bih pulsa kelagune, angkat pulsa, kata temannya kan beli dia. Nanti menyebar ke yang lain, udah dengar nggak ada Quran yang beda hari ini, era milenial. Lah saya nggak ada pulsa, beli makanya beli. Akhirnya laris, orang beli atau hanya maaf sampah dikasih kan seperti itu. Makanya sekali lagi, kalau ada hal yang aneh yang begitu jangan cepat telan. Dan mohon maaf sekali Bapak Ibu, mohon maaf, sepele hal ini. Tapi di kasus yang berbeda besok pasti orang itu cepat, oh masa ya. Karena namanya manusia ini memang memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Tapi imbangilah rasa ingin tahu itu dengan klarifikasi. Kalau dalam bahasa Al-Quran itu fatabayyanu antusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Klarifikasilah, pastikan itu benar dulu, jangan cepat sebarkan ke yang lain. Kalau itu tidak benar, hentikan di Bapak Ibu. Tapi kita kan juga kadang-kadang senang share kan, supaya maaf disebut-sebut namanya. Siapa yang share tadi? Oh Ustadz ini, oh hebat dia ya, dapat informasi dari mana dia. Kadang-kadang kita senang juga gitu disebut. Padahal kan tukang share sampah jadinya seperti itu, informasi nggak benar, bahkan racun itu kan mengurangi keimanan kita terhadap Al-Quran ini. Bapak Ibu, itu yang bisa tiang sampaikan pada kesempatan ini. Masih ada waktu? Tinggal berapa menit? 15. Oh baik, tinggal 15 menit. Nah, terkait dengan dua surat yang tadi ada waktu 10 menit sebelum tanya jawab Bapak Ibu untuk menambah informasi barangkali niki. Kata yang tertarik dalam surat An-Nas tadi. Ya ini juga menunjukkan menjadi motivasi kita dalam ya menjalani kehidupan niki, mohon maaf, saling menyampaikan, mengingatkan. Jadi biasanya dalam definisi Al-Quran, selalu Al-Quran ini adalah kitab yang diturunkan pada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril, diawali dengan surat Al-Fatihah dan ditutup dengan surat An-Nas. Yang ingin kita garis bawahi sekali lagi, karena juga banyak berkembang pertanyaan di masyarakat, terutama masalah ini, taraweh misalnya. Al-Fatihah ini sekali lagi ini adalah rukun kauliyah dari ibadah solat kita, baik ya solat fardu, solat yang wajib yang 5 itu sehari semalam, maupun an-nawafil, solat sunnah-sunnah kita termasuk taraweh. Itu tidak boleh dirubah, itu tidak boleh ditinggalkan. Al-Fatihah inilah menjadi rukun kauliyahnya. Kalau kita tinggalkan tidak sah solat kita. Nggih Bapak Ibu. No Pak, saya datang ke sebuah musola, sehabis Al-Fatihah tarawehnya kok dibaca At-Takatsur, cepat sekali. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, nah cepat sekali pokoknya begitu ya. Saya datang ke tempat lain, Islamic Center misalnya, imam tadi malam ya Syekh Ahmad Al-Misri, di tengah Al-Quran dibaca, bukan juz 30 ya Al-Baqarah atau apa. Di tempat lain lagi yang dibaca. Yang benar tuh yang mana gitu ya. Yang benar itu orang taraweh pokoknya. Yang tidak benar, yang tidak ini
ya yang santai-santai tidak mau taraweh, ibu-ibu itu aja. Taraweh saja, ikuti saja, sabar lakukan, ikhlaskan hati ini. Yang penting dia baca Al-Fatihah intinya imamnya. Ya, jangan Allahu Akbar Alif Lam Mim. Jadi Alif Lam Mim dibaca Al-Baqarah sampai ya apa namanya itu An-Nisa misalnya, tidak pernah baca Al-Fatihah. Nah, ini tidak benar, tidak sah sholatnya, karena Al-Fatihah ini tidak digantikan dengan satu surah manapun dalam Al-Quran, itu kelebihannya. Ini tentang Al-Fatihah yang diingkari tadi menurut riwayat oleh Ibnu Mas'ud, kata orang yang membuat dusta itu. Yang kedua Bapak Ibu, surat An-Nas. An-Nas ini juga termasuk surat yang memiliki faedah-faedah. Sebelum tiang bacakan dari kitab berikutnya yang tiang bawa niki, tiang beli di Kota Malang ya pada akhir Januari lalu. Judulnya Tilawatul Qur'anil Majid, Fadailuha, Adabuha wa Khosoisuha. Ya, jadi pembacaan Al-Qur'anul Karim baik menyangkut fadilahnya, adab-adab membacanya maupun keistimewaan-keistimewaannya. Sebelum saya sampaikan terkait kelebihan Al-Falaq An-Nas itu, izin kata An-Nas yang menjadi nama terakhir dari surat Al-Quran ini, itu hampir disebut dalam Al-Quran itu 241 kali Bapak Ibu. An-Nas yang berarti manusia kita ini An-Nas. Tapi pesan utama yang ingin yang garis bawahi dari kata An-Nas yang disebut 241 kali dalam Al-Quran itu, ada dua hal di situ. Yang pertama, An-Nas itu diambil dari kata naus atau an-naus. Sekali lagi, An-Nas diambil dari kata an-naus. Kenapa manusia disebut dengan An-Nas yang diambil dari kata an-naus itu Bapak Ibu? Karena di dalam diri manusia ini dia itu bergerak terus. An-Naus itu artinya makhluk yang bergerak, sesuatu yang bergerak yang tidak pernah diam. Makanya siapa dari orang Islam yang berpuasa tidak hanya meco itu? Dia momot di rumah saja, berarti hilang kemanusiaannya. Loh, kan tiang berpuasa Pak gitu ya. Lah, bukan berarti puasa itu meco-meco doang. Padahal sehat. Loh, kan diamnya orang berpuasa itu tasbih Pak. Betul sih tasbih, lagu pas datang taraweh masa meco doang kan begitu. Sekali lagi, manusia yang sejati makanya disebut An-Nas oleh Allah dalam Al-Quran. Satu, dia memiliki sifat gerak, pelungguh yang rajin ke tempat ibadah, ke masjid, ke Islamic Center, ke musola, kemanapun dalam rangka beribadah. Pelungguh adalah manusia sejati. Kenapa? Karena bergerak terus, tidak meco dia, tidak diam dia, dan telang dia. An-Naus bergerak dalam hal apa? Katanya mencari, memenuhi cita-cita hidupnya. Pelungguh punya anak, jangan disuruh meco di rumah, disekolahkan. Karena pelungguh ada harta misalnya, dijual tanahnya untuk sekolahkan anak kemana, ke tempat yang maju, ke luar negeri, atau minimal ke kampus-kampus besar misalnya. Sehingga anak ini tidak meco di rumah tapi dia bergerak. Pelungguh berarti menghidupkan anaknya menjadi manusia sejati, agar dia tidak diam saja. Karena hakikat manusia lah bergerak, kata kuncinya. Mun terem-terem doang dipertanyakan kemanusiaannya. Makanya Bapak Ibu sebagai penutup, kalau masih ada waktu, ya Muhammad Iqbal itu mengatakan, ya orang kafir yang terus bergerak itu lebih baik dari orang mukmin yang meco-meco doang. Dunia ini maju Bapak Ibu karena lahir dari gerakan-gerakan teratur, lahir dari gerakan-gerakan terencana. Makanya kita patut syukuri dan acungi jempol ya masjid, ya mudah-mudahan seterusnya di Islamic Center ini juga, terutama di bulan Ramadan ini kegiatannya full. Dalam rangka apa? Menghadirkan kegiatan sehingga manusia bergerak ke tempat tersebut. Itulah nama manusia sejati. Yang kedua Bapak Ibu mirip dengan yang pertama. Jadi dari kata unasun, An-Nas diambil dari kata unas. Apa artinya? Tampak, nyata, terlihat. Kalau pelungguh ingin maju harus sering-sering tampak di hadapan manusia lain. Kalau pelungguh misalnya di kantor ingin menjadi orang hebat di situ, manusia sejati di kantor, di tempat pendidikan, di tempat ibadah, sering-sering terlihat di sana. Dan dia telang doang, setahun tidak kelihatan gitu kan, padahal dia sehat. Hanya gara-gara maaf misalnya kecewa dan seorang di situ, tapi tidak mau dia kelihatan. Makam telang doang sih deh, yang deman kerja pengurus masjid no. Dalam hal ini mohon maaf, hilang kemanusiaan kita.
Karena kita ini menjadi makhluk goib, dalamnya namanya setengah goib jadinya kan, tidak pernah kelihatan gitu, padahal sehat. Hanya gara-gara salah omongan orang itu dipelihara seumur hidup, masya Allah. Ya, sekali lagi kalau itu yang terjadi, nauzubillah, kita tidak termasuk manusia sejati. Manusia sejati cirinya ada dua, satu dia bergerak terus, yang kedua dia berusaha terlihat dalam rangka berbuat kebajikan, bukan hanya sekedar terlihat tetapi merusak situasi yang ada. Ya, wal iyadzubillah. Bapak Ibu, demikian yang bisa kami sampaikan terkait dengan fadilahnya. Mungkin di lain kesempatan jika ada pertanyaan dipersilahkan. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Al-Mukarram Profesor Dr. Abdul Fattah MPhil. Baik, kepada para jamaah, satu saja pertanyaan. Nanti insyaallah ketika ada waktu lebih maka kami tahan dulu. Sabar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ampura Pak Prof. Masalah pembacaan Al-Quran, para tuan guru menyampaikan di tempat ini juga bahwa dianjurkan untuk membaca Al-Quran itu harus dengan artinya dan tafsirnya begitu. Barang siapa hanya membaca saja tidak tahu artinya, sama dengan keledai memondong kitab katanya. Sama dengan keledai atau kuda, himar memondong kitab. Terus para tuan guru yang lain juga menyampaikan, menganjurkan rajin-rajinlah membaca Al-Quran. Tahu tidak tahu artinya, fadilahnya. Satu huruf itu membaca Al-Quran itu 10 derajat kalau tidak salah pahalanya katanya. Ini mohon pencerahannya. Ini yang satu sisi seperti tadi itu, kalau tidak tahu artinya sama dengan kuda itu memondong kitab Nabi itu. Mohon pencerahannya Pak Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Al-Mukarramun, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi pertanyaan yang menarik sekali ya, tentang anjuran umat Islam tidak hanya membaca, mentilawahkan Al-Quran, tetapi juga menghayati maknanya. Betul Bapak Ibu, para masyayikh kita, para tuan guru kita misalkan menggarisbawahi Al-Quran yang kita baca sebaiknya tidak cukup dibaca dengan bahasa Arabnya saja, tapi harus ada usaha lanjutan untuk memahami artinya. Ya, terlebih di bulan suci Ramadan ini kesempatan kita Bapak Ibu untuk melakukan ya madrasah Al-Quran. Kita mempelajari, mengkaji, mengajarkan Al-Quran ini tidak hanya tilawahnya atau bacaan-bacaannya, atau kita anjurkan agar orang membaca juga sebatas Arabnya, tetapi juga madrasah, melakukan kajian, pemaknaan. Ya tentunya tidak mungkin kita maknai kalau nggak tahu terjemahannya kan begitu. Sebab kita maklum bersama bahwa Al-Quranul Karim ini tidak bisa, apa istilahnya itu, memang diturunkan berbahasa Arab. Bahasa asli Al-Quran ini sampai hari kiamat adalah berbahasa Arab. Karena itu langkah pertama yang dianjurkan memang ajarkan dan bahasa aslinya dulu. Setelah ada waktu di kesempatan-kesempatan berikutnya bahwa itu harus diterjemahkan, baru dikaji tafsirnya. Betul sekali. Makanya Bapak Ibu ya, sebenarnya banyak hal ya ingin yang sampaikan. Intinya bahwa belajar itu sepanjang hayat. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Jadi wajib, tidak pernah berhenti. Kapan kita berhenti belajar? Setelah meninggal gitu aja. Pernah di sebuah madrasah yang sampaikan minggu lalu sebelum Ramadan datang ya, ketika ada pelepasan murid yang sampaikan, lanjutkan kuliah kalau bisa, selesai kuliah usahakan S2 kalau bisa, selesai S2 usahakan sampai S3. Selesai S3 kalau Anda menjadi dosen, maaf, kejarlah kalau bisa tingkat tertinggi, ya ini guru besar. Sebenarnya bukan jabatan guru besarnya itu kata kuncinya, tetapi aktivitas ilmiahnya tidak berhenti kata kuncinya. Kalaupun guru besar itu hanya sekedar
ya ibaratnya ya posisi yang diberikan oleh pemerintah ya bagi seseorang yang telah rajin membaca menulis. Setelah menjadi guru besar misalnya kita istirahat Pak, nggak bisa, terus belajar. Nggak ada manusia sempurna ya, semua manusia ini diwajibkan belajar, apalagi orang beriman Bapak Ibu. Jadi umat Islam ini sebaiknya menjadi umat yang cerdas, tidak boleh berhenti. Makanya tidak cukup ngaji sekali tapi tanpa berhenti. Nah kembali ke tadi misalnya pertanyaan, bagaimana sekarang setelah kita belajar Al-Quran harus kita terjemahkan? Ini Bapak Ibu bisa dilakukan misalkan dengan ustadz yang ada di sekitar kita, atau tuan guru kalau ada waktu pelungguh datangi, atau pelungguh jadwalkan tersendiri. Tapi minimal hadir dengan majelis ilmu seperti niki, ini sudah bagian dari usaha memaknai Al-Quran itu keluar dari bahasa Arab aslinya. Misalkan seperti tadi tentang Al-Fatihah, kita sudah tahu bacaan Al-Fatihah ayatnya, Al-Falaq, An-Nas artinya. Ada apa sekarang informasi menarik terkait dengan itu? Mungkin sedikit tadi yang sampaikan ke pelungguh. Ayat ini luar biasa, ya memiliki kelebihan-kelebihan. Bahkan Rasulullah SAW, sekaligus yang singgung sedikit niki, Rasulullah SAW ini Bapak Ibu ya di dalam kitab Tilawatul Quran yang tadinya mau tiang sampaikan tapi karena waktu. Jadi Rasulullah SAW niki kalau sakit, beliau ini berobat dengan Al-Quran. Tidak hanya bimakna batin, spiritual, tapi bimakna jasmani ibu-ibu. Mungkin ibu-ibu merasa, oh Pak, maaf misalkan bagi yang menerima gaji itu di akhir bulan, yang sakit otak, puasa niki. Lagu Bapak nedenara doang, anu mau niki karena tanggal 27 Maret sekarang. Mau beli obat harga-harga barang naik gitu kan, seiring naiknya BBM. Berobatlah dan Al-Quran ibu-ibu. Loh kok bisa? Minimal kita dapat pahala mengikuti Rasulullah, itu aja sederhana. Kalau pelungguh sakit otak, tapi harus ditanya dulu apa penyebab sakit otaknya, karena kepingin belanja tidak bisa, ya lain masalah itu ya. Tapi minimal kalau dilakukan dapat pahala karena Rasulullah melakukan. Gimana berobatnya? Bacalah Al-Falaq dan An-Nas berturut-turut. Kemudian bagaimana caranya? Izin. Dua jari, dua kapain ini, dua telapak tangan digabung. Ya, silakan bisa digabung. Dibacakan Al-Falaq dengan An-Nas. Sekonsentrasi mungkin, seikhlas mungkin. Kalau pelungguh kuat, 3, pokoknya bilangan ganjil sampai 7. Selesai itu digosok-gosok, kemudian ditempel di bagian kepala atau bagian mana badan yang sakit, dengan memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umpama misalnya, lah nyunyut doang, yang pikiran THR ini kok dewa turun ini. Kalau ada teh aja yang ada ya. Ya pokoknya ya Allah lupakanlah masalah THR ini. Bismillah, kosok saja gitu kan. Al-Falaq An-Nas. Siapa tahu ingatan tentang THR hilang dia. Ya, sampai akhir Ramadan, tahu-tahu enggak ingat dia, tapi rezeki banyak datang. Insya Allah, paling tidak rezeki sehat. Jadi artinya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Rasul pun begitu. Dalam riwayat ya, beliau ketika nyeri, demam, menggigil, beliau juga manusia biasa. Mun sakit juga beliau. Beliau berobat dengan Al-Quran, terutama Al-Falaq dan An-Nas seperti tadi. Dibaca, kemudian digosok di badan mana yang terasa sumber penyakit beliau. Ya, umpama sakit napiara niki di belakang ini leher, ya di leher itu diusap. Kalau beliau pernah sakit sekali tidak kuat, beliau minta istri beliau melakukan itu. Nah makanya ibu-ibu ya dapat ilmu ini, siapa tahu bapaknya ndak hadir ya. Mulai bapak masih sakit otak, mikir THR neman sugul-sugul, ya ibu yang solehah bacakan Al-Falaq An-Nas di tangan pelungguh, langsung dipopot namanya, ya dipopot di tempat mana yang sakit. Tapi waspada ya, kalau tempat tertentu yang sakit jangan di siang hari obati beliau. Ya karena ini puasa, mohon maaf ya kan, namanya bisa jadi godaan itu kan. Lamun otaknya enggak apa-apa, silakan dipopot. Bapak enggak usah pikirkan THR, ibu ikhlas kok, karena dapat pengajian tadi, kalau ikhlas surga balasannya. Nah kalau udah itu ibu katakan, lebih sehat lagi bapak-bapak itu ya, insya Allah ya, bismillah. Wallahu a'lam bishawab. Masih ada? Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita berdoa kepada Allah sekali lagi, mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan keberkahan Al-Quran, mendapatkan syafaat, apakah dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ataukah dari ibadah puasa, ataupun dari kitab suci Al-Quran. Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa rasulina wa maulana Muhammadi wa ala alihi wa ashabihil kirami ajmain. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tahashuana wa ta'abbudana wa tadarruana wa tarawihana wa tilawatana al-Qur'an wa saira ibadatina fi syahri Ramadan wa tammim taksirana ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Arhamar Rahimin. Rabbana ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wadkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghafar ya rabbal alamin bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Terima kasih kami ucapkan lagi sekali kepada Al-Mukarram Profesor Dr. Abdul Fattah MPhil yang telah memberikan kita tambahan ilmu pada pagi hari ini. Baiklah, agar lebih barokahnya kita tutup dengan sama-sama membaca alhamdulillah.